lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani Kamis pagi menyerahkan 66 surat keputusan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Acara penyerahan berlangsung di Aula Rebek Jogobati dan didominasi oleh tenaga pendidikan serta kesehatan. Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya inisiatif dan kemandirian dalam bekerja. Ia meminta para kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan agar budaya kerja dalam melayani masyarakat bisa lebih maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa ASN, termasuk P3K, adalah ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, sikap dan perilaku, termasuk penggunaan media sosial, harus dijaga dengan baik karena tuntutan masyarakat semakin tinggi. Salah satu penerima SK, Siti Julaikah, menyampaikan rasa syukur bisa menjadi bagian dari ASN Banyuwangi. Menurutnya, formasi analisis anestesi yang ia lamar merupakan formasi baru di P3K, berbeda dari sebelumnya yang hanya tersedia untuk CPNS. Ya memang kalau P3K ini memang menjadi beban daerah, tetapi kan sebenarnya tidak ada kami daerah juga butuh gitu, butuh tenaga, apalagi setiap tahun di daerah ini juga ada yang pensiun, gitu ya, yang pensiunnya cukup besar gitu. Jadi kalau kita harus berhitung anggaran tenaga yang ada, yang memang mereka sudah selama ini sudah mengabdikan diri Banyuwangi, tetapi bagaimana bisa menggantikan posisi teman-teman yang pensiun. Nah, ini yang sedang kita kuatkan kembali. Makanya pesan saya tadi bahwa apapun mereka sebagai P3K, mereka punya
tugas yang sama, super tim gitu. Jadi kita kuatkan dari kerja mereka agar anggaran daerah yang dikeluarkan oleh APBD ini tidak membazir seperti itu. Kita manfaatkan mereka sumber dayanya untuk program-program yang penting bagi daerah. Karena kalau P3K paruh waktu anggarannya dari Pemda, dari APBD. Ya, tapi kan ini kan sudah berjalan. Mereka kan sudah menjadi honorer yang digaji dari APBD. Jadi tidak mengurangi porsi anggaran yang lain, tetap. Andoko Kusumo, CTV. Mobil travel kreator asal Pematang Siantar terjebak di tengah kebun tebu di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Gara-garanya yaitu salah membaca arahan Google Maps ketika menuju ke wisata Telunjuk Raung. Karena kejadian itu, traveler perempuan bernama Natasha Lolita Purba terpaksa semalaman menginap di tengah kebun tebu. Dalam akun Instagramnya, @Natasha_Purba, perempuan 25 tahun ini mengaku tengah melakukan road trip keliling Indonesia dan Banyuwangi menjadi daerah pertama yang ia eksplor. Dirinya mulai road trip keliling Indonesia mulai Rabu kemarin dan menyeberang dari Bali ke Banyuwangi. Akibatnya mobil terperosok sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Ia sempat menghubungi beberapa kenalannya namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya ia melapor ke Damkarat Banyuwangi dan direspon. Namun karena sulitnya medan, petugas baru mengevakuasi kendaraan pada Kamis pagi. Kepala Damkarat Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan melalui Sutikno, Komandan Regu Damkar Sektor Genteng, mengatakan petugas menerima laporan pada Kamis sekitar pukul 1:02 waktu Indonesia Barat. Namun petugas baru bisa dikerahkan sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Dan mobil akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Sutikno menambahkan, berdasarkan keterangan korban, setelah mengetahui salah rute, korban hendak putar balik. Namun karena medan jalan yang berlumpur, mobil justru stuck dan tidak bisa bergerak. Setelah berhasil dievakuasi, pemilik kendaraan kemudian melanjutkan perjalanannya. Mobilnya juga aman, masih bisa dikendarai. Sementara petugas langsung kembali ke markas. Oke, perlu kami sampaikan untuk kendaraan yang terjebur ke parit, yaitu di daerah Sumberarum, yaitu Mangaran. Kita dapat telepon itu sekitar pukul 1:45. Akhirnya kita tindak lanjuti masalah telepon tersebut. Akhirnya pagi dini hari kita melanjutkan untuk evakuasi di Mangaran. Kondisi jalan seperti apa waktu itu? Kondisi jalan itu sangat susah sekali, juga sangat sulit sekali karena itu bukan mobil untuk pribadi masuk ke sana ya, aksesnya itu sangat susah sekali. Jadi kita sangat susah, akhirnya terpaksa kita pakai mobil supply ini untuk evakuasi mobil yang terjebur tersebut. Untuk kendaraan tersebut terjebak ke sana, dia mengikuti Google Map. Akhirnya dari penunjuk Google Map itu dia salah jalur. Karena dia orang jauh, yang satu dari Medan, yang satu dari Bali. Akhirnya dia putar balik, mengambil arah ke arah yang bukan itu tempatnya Medan untuk mobil kendaraan pribadi. Proses evakuasinya kita tidak memakai alat ya, tetapi kita hanya mengarahkan saja untuk bagaimana supaya kendaraan itu naik. Ya kita pakai akal aja. Kendalanya kita harus pakai batu untuk menahan as-as balak yang tersangkut di badan jalan. Andoko Kusumo, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Olong. Tuku ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nang kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol biana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki biana. Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang.
Lebih dari sepekan belakangan, harga daging ayam broiler atau ayam ras pedaging di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Di Pasar Baru misalnya, di pasar terbesar di Kota Mangga ini, pada Kamis siang, harga daging ayam broiler di kisaran Rp40.000 sampai Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harganya di kisaran Rp34 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, naiknya harga ayam pedaging ini terjadi pasca demonstrasi besar-besaran di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, belakangan ini stok ayam di wilayah Jawa Timur, khususnya di Probolinggo menipis. Tengkulak banyak mengambil ayam pedaging dari Solo, Jawa Tengah. Ayam berapa ini Bu? 40, lah sekarang aku pasti 40. Kalau di pasar kecil yang sampai di desa-desa sampai berapa biasanya? Ya, di pasar kecil itu ada yang 42. 42 ya? Iya, di sini nih 40. 40. Faktornya karena apa itu Bu? Karena itu stok ayam berkurang. Dari mana? Dari Pabrik itu yang pabriknya, yo. Terus peternak itu banyak yang mati katanya. Oh, ayamnya. Sejak mulai kapan Bu? Dapat 10 harian. 10 harian. Lah itu mari demo itu wes. Naik ya. Naik mari demo itu. Oh, habis demo itu ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang wes. Kalau normalnya berapa Bu harga ayam? Biasanya 35. 35 minim. Normal itu ya. Sekarang pas 40 itu. Dengan naiknya harga ayam membuat stand penjual daging ayam sepi pembeli. Kalaupun ada, pembeli mengurangi jumlah timbangan. Daging ayam ini gimana pembelinya? Sepi atau gimana? Sepi, ngurangi semua. Biasa saya ambil 5 kilo itu di bawahnya sekarang. Soalnya harga ayam sekarang mahal, tak nutupi katanya. Tapi masih ada aja langganan-langganan yang beli Bu? Ya masih ada pelanggan beli, tapi ya cuma belinya itu kan dikit-dikit sekarang. Ini sudah siang, kok masih banyak ini Bu? Iya, ini dah ada pembelianmu itu loh, umumnya dah ada, cuma pelanggan aja yang beli. Umumnya dah ada. Berapa sekarang Bu? 40. 40. Ya tidak sama harga sekarang, ada yang 38 gitu. Rata-rata 40 ya? 40. Kalau ayam kampung? Kalau yang kampung? Ayam kampung 80. Kampung asli. Iya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam kampung. Saat ini harganya mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Diharapkan pemerintah segera menstabilkan harga daging ayam yang terus mengalami lonjakan harga. Farid Fahlevi, CTV. Mundur. Adanya laporan masyarakat banyaknya kalangan remaja mengkonsumsi obat keras berbahaya atau okerbaya membuat anggota Satreskoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan. Hasilnya, petugas berhasil membekuk komplotan pengedar okerbaya yang selama ini menjual ke kalangan remaja di Probolinggo. Untuk mengelabui petugas, komplotan ini sengaja menjual okerbaya dengan ditempatkan di kemasan botol vitamin ternak. Komplotan ini menjual okerbaya antar kecamatan, mulai Kecamatan Maron, Banyuanyar, dan Leces, dengan model paket hemat dan paket tengkulak. Menurut Kapolres Probolinggo, AKBP Wahyudin Latif, pihaknya masih menelusuri tersangka mendapat obat keras tersebut. Dugaan kuat hasil produksi rumahan. Berbahaya ini untuk 4 kasus dengan 4 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 185.683 butir pil THC etil dengan 85.107 butir pil dextromethorphan, ya, kita sangka dengan pasal 432 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Adapun barang bukti pil disto dan pil tirexibinidil yang berhasil diamankan mencapai 280.000 butir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Selain berhasil membekuk pengedar Okerbaya, Satreskoba juga berhasil membekuk pengedar sabu-sabu. Barang bukti sabu yang berhasil diamankan sebesar 22 gram lebih. Farid Falevi, JTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBM-PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakau Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat. LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan, khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang. LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari, Kebonsari, Krajan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat. LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009, selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga, kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang, karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakau Banyuwangi.
Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi. Rute baru penerbangan komersial Jember menuju Jakarta kembali mengalami penyesuaian jadwal. Jadwal penerbangan perdana yang sedianya dimulai hari ini, Kamis 8 September, resmi diundur hingga Selasa pekan depan. Rute udara komersial Jember-Jakarta yang dinantikan sebagian warga Tapal Kuda harus mengalami penyesuaian jadwal. Maskapai Fly Jaya memutuskan untuk mengundur penerbangan perdana dari Bandara Noto Hadinegoro menuju Halim Perdana Kusuma hingga Selasa 23 September 2025. Keputusan penundaan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di kantor Bupati Jember pada Rabu malam. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Jember, Regar Jendelen Nangka menjelaskan, ada sejumlah tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum penerbangan resmi dibuka. Pihak maskapai disebut masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan rute dan memastikan semua aspek operasional berjalan optimal. Kami, Pemkab Jember menerima informasi resmi dari maskapai Fly Jaya bahwa penerbangan perdana akan disesuaikan dari tanggal 18 September menjadi 23 September 2025. Hal ini perlu dilakukan, penyesuaian jadwal ini, mengingat ada sinkronisasi rute baru dari Fly Jaya, Jember Jakarta, dan beberapa rute di Sulawesi Selatan. Jadi Fly Jaya tidak hanya membuka penerbangan di Jember Jakarta, tapi juga ada beberapa rencana penerbangan di Sulawesi Selatan, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian jadwal. Kemudian kesiapan operasional untuk memastikan armada kru yang berpengalaman, sistem keamanan dan pelayanan ground handling sesuai standar. Hingga kini informasi resmi terkait pemesanan tiket dan harga penerbangan masih menunggu pengumuman dari pihak maskapai Fly Jaya. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk mendukung pembukaan rute komersial ini yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian daerah. Lutfi Rahman, CTV. 11 tersangka terjerat kasus narkotika dihadirkan Polres Situbondo dalam hasil ungkap kasus Ops Tumpas Semeru 2025 Kamis siang. 2 tersangka kasus sabu-sabu dan 9 pengedar obat keras berbahaya Okerbaya berhasil diringkus Satres Narkoba Polres Situbondo.
Wakapolres Situbondo Kompol Indah Citra Fitriani selama pelaksanaan operasi Tumpas Meru berhasil mengungkap 10 kasus narkotika. Selain pelaku menyita barang bukti 103,36 gram sabu, 910 butir pil dextro, dan 20.095 butir pil tirexipinidil atau pil Trex. Kasus menonjol dalam operasi ini yakni terbongkarnya peredaran sabu-sabu diduga jaringan narkotika lintas pulau. Pekan ini adanya kampung bebas narkoba yang sudah diinisiasi oleh Pak Kasat Narkoba juga kami gencarkan, termasuk bantuan dari rekan-rekan Binmas, rekan-rekan Babin untuk mensosialisasikan Binluh ke sekolah-sekolah, Binluh ke pondok pesantren, termasuk juga masyarakat umum karena rata-rata ini pengguna ataupun pengedar juga dari wira swasta dan sebagainya. Jadi tetap kegiatan Binlu, tetap kegiatan termasuk ini penindakan hukumnya juga kami minta bantuan disosialisasikan karena kalau sudah menggunakan atau terlibat langsung sebagai pengedar atau kurir, ancaman hukumannya bisa minimal 4 sampai 5 tahun, maksimal bisa sampai 20 tahun. Sementara itu kasus Okerbaya bentuk upaya polisi dalam menekan peredaran zat adiktif di kalangan anak muda ataupun pelajar di Situbondo. Menggunakan KR4 atau kendaraan mobil. Belum sampai barang itu beredar, setelah sampai di Situbondo kami berhasil menangkap dan mengamankan kedua pelaku. Berikut barang bukti kami temukan di dalamnya sebesar kurang lebih 1 on. Apakah masih ada pelaku di luar selain ini? Sedang kami kembangkan, jadi tentu saja dari temuan kami, dari hasil penyelidikan kami terus akan mengembangkan rangkaian jaringan tersebut. Upaya pencegahan Polres Situbondo gencar program Kampung Bebas Narkoba yang diinisiasi oleh Sat Narkoba bersama Babin Kamtibmas di tiap kecamatan. Aden Nurkolis, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan.
Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1 sampai 2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Selamat datang di SMK Al-Azhar Sempu. Kami tahu memilih sekolah itu penting sekali, baik untuk Bapak dan Ibu, orang tua maupun untuk kamu semua, para calon siswa. Di sini di SMK Al-Azhar Sempu, kami tidak cuma mengajar, tapi juga membentuk karakter dan masa depan yang cerah. Tahukah kalian, sekolah kami ini spesial karena berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhar Tugung. Pondok pesantren ini adalah yang paling tua di Banyuwangi. Jadi, dasar agama dan akhlaknya sudah terjamin kuat di sini. Di SMK Al-Azhar Sempu, kami punya 5 jurusan keren yang bisa kamu pilih sesuai minat dan bakatmu. Akuntansi. Kalau kamu suka angka dan hitung-hitungan,
jurusan ini pas banget. Kamu akan belajar mengatur keuangan, jadi nanti bisa kerja di bank, kantor, atau bahkan buka usaha sendiri. Teknik kendaraan ringan. Buat yang suka bongkar pasang mesin mobil atau motor, di sini tempatnya. Kamu akan jadi ahli otomotif yang dicari banyak bengkel atau dealer. Rekayasa perangkat lunak atau RPL. Ini jurusan untuk kamu yang suka ngoprek komputer dan bikin aplikasi. Nanti kamu bisa jadi pembuat game, aplikasi HP, atau programmer handal. Teknik komputer dan jaringan TKJ. Suka internet dan jaringan komputer? Di TKJ, kamu akan belajar cara pasang dan memperbaiki jaringan. Jadi, jago urusan komputer dan koneksi internet. Desain dan produksi busana. Kalau kamu suka mendesain baju atau menjahit, jurusan ini cocok sekali. Kamu akan belajar jadi desainer busana atau penjahit profesional. Hebatnya lagi, SMK Al-Azhar Sempu ini adalah salah satu SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK dari pemerintah. Artinya, sekolah kami punya program dan fasilitas terbaik untuk mencetak lulusan yang siap langsung kerja atau kuliah. Selain jurusan yang kece, kami juga punya program unggulan yang bikin sekolah ini makin istimewa. Kelas industri, kamu akan belajar langsung dari ahli di perusahaan-perusahaan besar. Jadi, tahu persis bagaimana dunia kerja itu. Kelas tahfiz, buat yang ingin menghafal Al-Quran, ada kelas khusus ini. Kamu bisa pintar ilmu umum dan juga agama. Ada kesempatan magang di Jepang loh. Kamu bisa merasakan langsung kerja di luar negeri dan menambah pengalaman berharga. Beasiswa S1 ke Cina. Kalau kamu berprestasi, ada peluang besar dapat beasiswa untuk kuliah S1 di Cina. Keren kan? Ekstrakurikuler seru untuk mengembangkan diri. Di SMK Al-Azhar Sempu, belajar itu tidak cuma di kelas. Kami punya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang seru untuk mengembangkan bakat dan skill kamu. Untuk mengembangkan diri atau life skill, ada pramuka. Ini wajib diikuti, biar kamu jadi lebih mandiri dan punya jiwa pemimpin. Multimedia, belajar bikin video, desain grafis, dan hal-hal kreatif lainnya. Tata rias, belajar merias dan jadi ahli kecantikan. English Club, biar kamu makin pede ngomong bahasa Inggris. Kalau kamu suka olahraga, banyak pilihannya. Ada voli, futsal, sepak bola, bulu tangkis, bela diri, e-sport buat kamu yang jago game. Dan untuk yang suka seni, kami punya tari, musik, hadrah, marching band, ada juga organisasi siswa seperti OSIS, DA atau Dewan Ambalan Pramuka, Palang Merah Remaja, dan IPNU. IPNU untuk melatih kamu berorganisasi dan jadi pemimpin masa depan. Visi dan misi, tujuan kami, sekolah kami punya tujuan yang jelas, yaitu menjadikan lulusan yang berakhlak mulia, pintar, kreatif, dan bisa bergaul di dunia yang beragam. Cara kami mencapai tujuan itu, mencetak lulusan yang berakhlak baik, toleransi, beriman, dan bertakwa. Mencetak lulusan yang cerdas, mampu bersaing dan mandiri, meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap menjunjung tinggi budaya dan etika bangsa. Membangun hubungan baik dengan dunia usaha dan industri, agar lulusan mudah dapat kerja.
menumbuhkan jiwa wirausaha atau ingin jadi pengusaha pada siswa, mengembangkan keterampilan hidup atau life skill lewat ekstrakurikuler biar siswa bisa berwirausaha sesuai jurusannya, membentuk sikap santun dan budi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa, serta menghargai perbedaan budaya di masyarakat internasional. Jadi di SMK Al-Azhar Sempu, kami siap membimbing putra-putri Bapak, Ibu, dan kamu semua untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, punya keahlian, dan siap menghadapi masa depan. Kami tunggu kehadiran kalian di keluarga besar SMK Al-Azhar Sempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar merupakan sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhar, di mana SMK ini memiliki 5 konsentrasi keahlian utama. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak dan game. Yang keempat, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan yang kelima adalah desain dan produksi busana. Kami juga memiliki program keunggulan, diantaranya adalah program magang ke Jepang, kemudian juga ada kelas industri bersama Humasoft, dan juga Mikrotik Academy, di mana anak-anak bisa mendapatkan sertifikat Mikrotik yang diakui secara internasional. Kemudian juga ada kelas Tahfidzul Quran, di mana anak-anak yang ingin mengembangkan hafalannya bisa mengikuti kegiatan kelas Tahfidzul Quran. Demikian sekilas profil terkait SMK Al-Azhar. Mari bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar jaya selamanya, lantang melangkah menuju cahaya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. TM 21 tahun, warga desa Purworejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang, digelandang tim dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres tempat. Ia harus berurusan dengan hukum lantaran tega membacok istrinya sendiri.
Perbuatan sadis pelaku itu bermula saat ia mendatangi rumah sang istri untuk meminta rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama sebulan terakhir. Emosi pelaku memuncak usai sang istri menolak dan berbuntut cekcok hingga akhirnya pelaku membacok korban menggunakan celurit yang dibawanya. Beruntung kemudian warga berhasil melerai pelaku setelah korban menjerit minta tolong. Warga pun mengamankan pelaku ke kantor polisi. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka serius di bagian pundak dan tangan dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Lumajang. Untuk pelaku sudah berhasil diamankan dan sekarang dalam proses pemeriksaan. Berikut barang bukti sabit juga sudah diamankan. Untuk korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Pasirian. Untuk hasil pemeriksaan bahwa belum ditemukan ada niat untuk membunuh, tapi kedatangan pelaku ke istrinya itu dalam rangka untuk mengajak rujuk kembali karena tidak ada kesepakatan, terjadi cekcok dan terjadilah pembacokan itu. Tapi sabit itu emang sengaja dibawa dari rumah ya? Ya benar, bahwa sabit itu dibawa itu dari rumah, tapi tidak ada niatan awal untuk membunuh. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. Alhamdulillah sudah tertangani, tapi jalan sangat susah sekali dengan plat BK. Pesan 5 Mbak. Kasih Kak. Makasih. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngobrol ya. Ngobrol. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokoknya tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong.
Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang-gang. Tuku ning gang-gang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Aduh, peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaisu. Ngomburi ya. Ngomburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang-gang. Tuku ning gang-gang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN.
berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Sampai Banyuwangi, ragam budaya